teman-teman, jumpa lagi di Papa Saki Channel. Nah, ini kesempatan ini kita melanjutkan perjalanan ke Kota Padang nih teman-teman. Kita kemarin habis dari Bukit Tinggi, habis dari Pagaruyung di Batu Sangkar, kemudian di Danau Singkara. Nah, sekarang kita ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat di Kota Padang, teman-teman. Jadi Masjid Raya ini tepat di Jalan Khatib Sulaiman di Kota Padang, Sumatera Barat, teman-teman. Nah, pembangunannya ini sebenarnya peletakan batunya pertamanya itu di tanggal 21 Desember 2007 dan kemudian dinyatakan tuntas pada tanggal 4 Januari 2019. Total biayanya lumayan gede nih, 330 M, teman-teman. Dan masjid ini desainnya aja udah keren ya teman-teman. Ini desainnya ini dari Rizal Muslimin. Nah, itu lewat proses sayembara yang diadakan waktu itu pada tahun 2006. Nah, masjid ini tuh berdiri di lahan lumayan besar, lumayan luas nih teman-teman, 7,5 hektar. Dari desainnya aja kita udah bisa nebak nih masjid ini berada di daerah mana. Udah jelas itu desainnya adalah desain bagonjong namanya kalau bahasa Minang, kalau bahasa Indonesia bergonjong. Ini adalah ciri khas atap rumah gadang Sumatera Barat atau rumah adat Sumatera Barat di Minangkabau. Jadi cukup unik teman-teman. Nah, ini satu-satunya yang punya adalah ya negeri Minangkabau, kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Nah, ada info lagi waktu itu menurut Wikipedia dari Mbah Google, itu sebenarnya Masjid Raya ini dipersiapkan kemudian untuk Islamic Center sebenarnya dengan biaya 500 M yang juga sebenarnya kerajaan Arab Saudi itu mengirim bantuan untuk pembangunannya. Tapi ketika itu terjadi gempa bumi yang dahsyat pada tahun 2009. Nah, itu ketika saya SMA nih teman-teman di Sumatera Barat. Kemudian ketika itu Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengalihkan peruntukannya untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, secara umum teman-teman, arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bagian bangunan berbentuk gonjong hingga penggunaan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luarnya. Arsitektur masjid ini juga menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah. Maka dari itu setiap sudut di masjid ini berbentuk gonjong, berjumlah ada 4 yang menggambarkan peletakan batu Hajar Aswad tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat ya, selain ciri khasnya ini Minangkabau banget, tapi ada filosofi Mekah juga. Oh ya, kenapa masjid ini sangat menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau? Ini karena memang falsafah adat masyarakat Minangkabau itu yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Falsafah ini berarti adat dan agama adalah dua hal yang senantiasa berjalan beriringan. Dari segi penamaannya saja, Masjid Raya Sumatera Barat itu kalau bahasa Minangnya Surau Gadang Minangkabau. Surau itu teman-teman kalau bahasa kita orang Minang itu adalah tempat beribadah atau masjid, musola dan segala macam. Kalau gadang itu artinya besar. Dan Minangkabau adalah sebutan untuk tanah Sumatera Barat, yaitu Nagari Alam Minangkabau. Masjid ini teman-teman, ini bisa menampung 20.000 jamaah. Luar biasa ini.
20.000 jamaah teman-teman. Dan bagian dalamnya wah luar biasa, ukiran terus desain segala macam ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke Padang kapan-kapan, mampirlah ke sini. Kalau teman-teman beragama Islam silahkan sholat di dalam. Namun pada kesempatan ini mungkin saya tidak bisa menampilkan bagian dalamnya karena kebetulan saya bercelana pendek, jadi hanya bisa di pelatarannya saja. Ada sih sarung juga di lemari disediakan. Namun ketika saya di sini saya tidak masuk waktu sholat sehingga saya juga bermain di bagian luarnya saja. Dan memang saya sudah pernah juga masuk, jadi saya tahu bagian dalamnya itu sangat indah sekali teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman main ke Padang jangan lupa singgah ke surau kami ya teman-teman, Surau Gadang Minangkabau atau Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi ini suatu kebanggaan buat saya juga bisa memperlihatkan di channel ini bagaimana megahnya Masjid Raya Sumatera Barat. Nah teman-teman, segitu dulu yang bisa kita tampilkan di Masjid Raya Sumatera Barat. Nah sekarang kita mau jalan-jalan dulu ya, nanti kita mau cari oleh-oleh juga nih buat balik ke Jakarta. Ini dia toko oleh-oleh khas Sumatera Barat atau Padang. Di sini adalah toko oleh-oleh yang sangat terkenal, itu keripik balado Christine Hakim. Teman-teman pasti pernah dengar ya, Christine Hakim ini sebenarnya bukan artis senior yang sering kita lihat di TV-TV yang punya toko oleh-oleh ini. Tapi Christine Hakim yang dimaksud adalah seorang pemilik dan pengelola toko keripik balado dan seorang pengusaha di Kota Padang. Jadi hanya namanya aja ya teman-teman yang sama. Di sini banyak banget nih macam-macamnya dan lengkap di toko ini. Nanti teman-teman kalau ke Padang bisa bawa-bawaan oleh-oleh dari sini. Bermacam-macam kayak keripik balado, kerupuk jange, arai pinang, gelamai, terus daka-daka atau karakaliang dan lain-lain. Nah teman-teman, bagi perantau yang pulang kampung bisa singgah di sini, atau bagi teman-teman yang liburan bisa pulang untuk membawa bawaan ini menuju kampung halamannya. Nah ada sedikit cerita lucu sebelum balik ke Jakarta melalui Bandara Internasional Minangkabau. Jadi aku ketemu teman yang udah aku anggap sebagai saudara ini, yang berprofesi sebagai pramugara pesawat Citylink Indonesia nih teman-teman. Nggak sangko pramugara saudara. Sampai dia dekat. Ya udah. Ketemu Om tuh. Itu nomor berapa? 10. Oh 10. Itu berarti jodoh Pak. Sobo gitu kan. Edifici kiri dan Rojicitan mohon menggama Christian untuk mencari operasi pintu keluar terdekat. This aircraft has forward safety doors in the sengaja memang biasanya kita kalau pulang tuh suka kabar-kabar, tapi ini sengaja tidak kasih info, tahu-tahu malah ketemu di pesawat. Nah ini nih orangnya nih, kalau teman-teman ketemu di pesawat Citylink bisa sapa-sapa aja nih orangnya nih. Jadi ceritanya dari Padang ke Kupang, tahu-tahu di pesawat ketemu nih orang.
Dan diwajibkan untuk selalu memakai masker selama di lapangan. Atau minum. Saat masker Baik teman-teman, cuma segitu dulu yang bisa kita tampilkan di jalan-jalan kita di Kota Padang. Mulai dari kita ada di Batu Sangkar, Pagaruyung, di Bukit Tinggi, Jam Gadang, Ngarai Siano, kemudian di Danau Singkara, dan lain-lain sampai kita ke Kota Padang, dan akhirnya kita harus kembali ke rantau lagi, meninggalkan kampung halaman. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton, subscribe, like, share, and comment ya teman-teman, supaya bisa nambah semangat lagi untuk buat video yang bermanfaat, yang bisa kita share, supaya bisa menjadi tontonan yang baik buat teman-teman semua. See you next video.